Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Salam sehat dan istiqomah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Ikhwan doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu istiqomah di jalan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Ikhwan mengambil tema memuliakan tamu Allah dalam tausiahnya. Memuliakan tamu Allah bersilaturahim adalah anjuran dalam Islam dengan cara menyambut mereka dengan ramah, menyuguhkan makanan atau minuman secukupnya, dan menunjukkan sikap sopan. Ini merupakan bentuk akhlak mulia yang dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan akan diberikan keberkahan serta pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan salam dengan senyuman dan tunjukkan wajah gembira. Pastikan rumah dalam keadaan rapih dan bersih saat tamu datang. Jamu tamu dengan makanan dan minuman yang dimiliki dengan kemampuan terbaik. Seikhlasnya, kehangatan dan ketulusan lebih berharga daripada jamuan mewah. Ajak tamu berbincang dengan topik yang disukai untuk menciptakan suasana akrab. Tuan rumah hendaknya berpakaian rapi dan sopan saat menyambut tamu. Bersikaplah sopan. Jangan mengeluh tentang waktu kehadiran mereka dan jangan marah saat mereka bertamu. Tamu juga dianjurkan untuk tidak mencampuri urusan tuan rumah. Jika memungkinkan, berikan hadiah kecil seperti oleh-oleh untuk anak-anak tamu. Setelah tamu pulang, ucapkan terima kasih atas kunjungan mereka. Silaturahim dan memuliakan tamu merupakan amalan yang dapat mendatangkan keberkahan dalam rezeki dan umur. Tindakan ini dapat mempererat tali silaturahim dan hubungan kekeluargaan antar sesama. Menghormati tamu adalah tanda beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi Ibrahim alaihissalam dicontohkan sebagai sosok yang sangat memuliakan tamu, bahwa tamu yang tidak dikenal sekalipun. Syekh Az-Sadi rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya memberi jamuan kepada tamu diyafah termasuk sunnah tradisi Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Muhammad SAW dan umatnya untuk mengikuti milah ajaran Rasulullah SAW dan umatnya untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk memuliakan tamu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Tamu adalah orang yang berkunjung atau mengunjungi seseorang atau kerabat dengan maksud dan hanya sekedar bersilaturahim. Keinginan berkunjung dan dikunjungi selalu ada di dalam kehidupan ini. Demikian suatu saat kita akan kedatangan tamu, baik yang diundang maupun secara spontanitas. Bahkan pada momen-momen tertentu kedatangan tamu sangatlah dinantikan. Islam mengajarkan bagi siapa saja yang menjadi tuan rumah supaya menghormati tamu. Dalam perspektif komunikasi Islam, penghormatan itu tidak sebatas pada komunikasi saja, namun juga pada perbuatan yang sangat menyenangkan. Wajah yang sangat berseri-seri
hangat menyenangkan dan dihiasi dengan senyuman yang tulus, mengajak tamu berbicara dengan tutur kata yang sopan dan lemah lembut, dan sangatlah diharapkan dari tamu, sangat disenangi bersilaturahim berkunjung ke rumah kerabat. Tamu yang diharapkan kehadirannya biasanya berkata sopan dan lemah lembut, akan tetapi sangatlah kita harus memuliakannya. Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-28 yang artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang pantas. Menyediakan hidangan untuk tamu makanan semampunya saja, akan tetapi tetap berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan makanan yang terbaik. Allah Ta'ala telah berfirman dan mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama tamu-tamunya. Firman Allah yang artinya, dan Ibrahim datang pada keluarganya dengan membawa daging anak sapi gemuk. Kemudian ia mendekatkan makanan tersebut pada mereka, tamu-tamu Ibrahim, sambil berkata, silahkan kalian makan. Quran surat Az-Zariyat ayat 26 dan 27. Dalam penyajiannya tidak bermaksud untuk bermegah-megah dan berbangga-bangga, tetapi bermaksud untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelum beliau, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diberi gelar Abu Difan, bapak para tamu, karena betapa mulianya beliau dalam menjamu tamu. Hendaknya juga dalam pelayanan diniatkan untuk memberikan kegembiraan kepada tamunya. Artinya menjamu tamu adalah sangat memuliakannya. Hari semalam dan para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana menyakitinya ya Rasulullah alaihi wasallam? Berkata, sang tamu tinggal bersamanya, sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa untuk menjamu tamunya. Hendaknya mengantarkan tamu yang mau pulang sampai ke depan rumah, tidak mengkhususkan menjamu orang-orang kaya saja, namun tidak juga mau menerima orang miskin berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab menerima tamu dalam Islam adalah nilai-nilai dalam agama yang perlu diamalkan. Sebagai menerima tamu adalah salah satu bentuk silaturahim yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, kesempatan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi yang bersilaturahim ke rumah saudara maupun kerabat sesama umat muslim dapat memberikan umur panjang dan senantiasa menjadi juga tuan rumah yang baik dalam menjaga silaturahim dan mampu menjaganya silaturahim ini dalam suasana keakraban dan persaudaraan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take it like it. Take it like it. Do it, make it. Do it, make it.